Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Apakah salat Idul Adha atau puasa Arafah, apakah mengikuti Saudi atau mengikuti pemerintah Indonesia? Sebenarnya jawaban ini sudah sangat banyak dan sangat jelas. Di YouTube juga banyak. Sudah sangat banyak ulama dan ahli yang menjelaskannya. Saya sebenarnya agak kurang tertarik untuk membicarakannya karena sudah sangat jelas dan banyak yang membahasnya. Tapi akhir-akhir ini teman-teman banyak yang sampai berdebat yang nggak ada habis-habisnya. Jadi, sudah sangat jelas, namun masih saja selalu diperdebatkan, selalu dipertentangkan dan selalu menjadi bahan, terkadang sampai perpecahan dan saling merendahkan, saling menjatuhkan. Perkara ini bukan perkara baru, bukan permasalahan yang baru muncul. Permasalahan ini sudah sangat sering. Permasalahan ini adalah permasalahan lama. Sudah banyak dibahas, sudah termasuk di kitab fikih, sudah banyak dijelaskan oleh para ulama. Bagi yang sudah ngaji bagi yang sudah ngaji, sudah mendalam, sering baca kitab, itu sama sekali nggak akan mempermasalahkan. Yang menjadi masalah sekarang itu kan banyak yang tahu-tahu angkat bicara gitu, padahal tidak mendalami. Bahkan saya lihat tuh di medsos, antara satu ustadz dengan ustadz yang lain tuh saling berdebat masalah ini. Padahal kalau andai kata mereka sama-sama belajar fikihnya, usul fikihnya udah jelas sekali. Kali penjelasan para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ini perkara yang sederhana sebenarnya, sederhana sekali. Begini, ada yang menganggap yang namanya sholat Id atau sebelumnya ada puasa Arafah misalnya, ini sama saja dengan kasus Idul Fitri atau Ramadan. Harus ikut Saudi katanya. Nggak boleh ikut selain Saudi karena ada wukuf yang katanya yang namanya puasa Arafah harus bersamaan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah atau di Arab Saudi sana. Puasa sunnah Arafah harus pas bersamaan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah. Itu benar, Anda benarnya. Bahkan benar 100%. Tapi Anda salah tempat. Anda harusnya tinggalnya di Saudi atau di dekat Saudi, sekitar Saudi. Kalau di Indonesia jadi masalah, jadi problem. Karena nggak akan mungkin persis sama. Waktunya beda 4 jam, 5 jam, bahkan di Papua beda 6 jam. Jadi sesederhana itu sebenarnya. Sholat saja, jangankan sholat ini. Sholat subuh kan kita nggak ikut Saudi. Sholat duhur, sholat Jumat, sesuai dengan waktu masing-masing. Ya seperti itu juga sholat itu. Masa kita sholat subuh di Indonesia ngikut nunggu azan subuhnya Saudi, ya kesiangan. Nah muncul pertanyaan, kalau kita nggak ikut Saudi atau kita kan berada di sebelah timur, artinya kita lebih duluan daripada Arab Saudi. Loh, kenapa bisa Saudi lebih duluan gitu? Nah ini masalah nih.
kenapa bisa Arab Saudi lebih duluan Lebaran dibanding kita, padahal Indonesia lebih timur. Mestinya kan lebih duluan, sholatnya kan lebih duluan, kita sholat subuh lebih duluan, sholat duhur lebih duluan. Kok bisa Lebarannya kita yang duluan? Nah, penjelasan ini kalau teman-teman belajar ilmu astronomi, ilmu fisika, ilmu geografi juga jelas sih. Nggak bingung. Andai kata Anda paham ilmu perbintangan, perjalanan bulan dan matahari, nggak akan bingung. Karena penentuan hari atau 1 Zulhijjah itu kan berdasarkan bulan, berdasarkan hilal, ru'yatul hilal, melihat hilal atau melihat bulan. Sementara teman-teman, nah ini penjelasan ilmiahnya ya, sederhana sebenarnya. Hilal itu kita tahu, hilal itu kan beredar atau bulan perjalanannya kan mengikuti matahari. Cuman perjalanan bulan dan perjalanan matahari, perjalanan bulan itu lebih lambat. Artinya ketika matahari dan bulan jalan bareng, mau terbenam bersamaan, itu makin lama, makin tua, makin kesini, bulan itu makin terlambat. Itulah yang menyebabkan misalnya malam pertama umur bulan yang masih bulan tanggal 1 dengan tanggal 2 itu posisi hilal yang tanggal 2 lebih tinggi. Jadi makin kesini, makin hari makin tinggi bulan itu. Jadi makin malam tanggal 1 kecil sekali, nanti malam tanggal 2-nya udah lebih jelas. Malam tanggal 3, 4, oh makin tinggi. Jadi bulan itu posisinya semakin tua, semakin jauh dari matahari, semakin ketinggalan dari matahari. Jadi, nah, karena bulan itu semakin tua atau semakin lama, semakin terlambat dari matahari, berarti ketika matahari tenggelam itu semakin terlambat, semakin tinggi posisinya. Semakin tua semakin tinggi posisinya ketika matahari terbenam. Maka ketika matahari terbenam jam 6 sore di Indonesia, lalu 4 jam kemudian baru terbenam di Saudi, maka besar kemungkinan lebih besar kemungkinan akan terlihat di Saudi daripada di Indonesia. Karena selisih 4 jam itu memungkinkan bulan makin jauh jaraknya dari matahari ketika terbenam itu. Jangankan Saudi dengan Indonesia, teman-teman, antara Aceh dan Papua saja itu lebih berpeluang kelihatan di Aceh daripada di Papua. Padahal kan Papua lebih duluan. Karena semakin tua semakin ke belakang, semakin lama, bulan itu semakin besar kemungkinan kelihatan karena semakin terlambat dari matahari. Misalnya gini, ketika matahari terbenam di Papua, bulan bersamaan dengan matahari misalnya nggak kelihatan, misalnya nggak kelihatan. Nah, itu kan jam 6 Papua misalnya saja. Nah, 2 jam kemudian baru terbenam di Aceh. Nah, itu ada kemungkinan semakin terlambat bulan semakin tinggi, dan besar kemungkinan bulan bisa terlihat, hilal bisa terlihat di Aceh. Nah, bayangkan antara Indonesia dengan Saudi yang lebih sampai 4 jam, 5 jam. Maka sekali lagi, memang karena melihat posisi hilal, maka jelas di hari yang sama ketika melihat hilal, menunggu hilal atau melihat hilal di Indonesia dan di Saudi di hari yang sama dengan selisih 4 sampai atau 5 jam, 4 jam lah waktu Indonesia Barat, itu lebih besar kemungkinan bisa terlihat di Saudi.
Karena ada rentang waktu yang membuat bulan dan matahari semakin lama semakin ketinggalan oleh matahari. Jelas ya. Nah, karena itu para ulama di kitab-kitab fikih yang terkuat memang menentukan hari raya, entah Idul Adha atau Idul Fitri, itu mengikuti ru'yatul hilal negeri setempat, pemerintah setempat, qadhi sebenarnya. Jadi sebetulnya ini simpel sekali. Kita tinggal nunggu ketetapan dari qadhi atau dari pemerintah yang berwenang. Saya pernah mendengarkan penjelasan dari Gurunda Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Imam Besar Istiqlal. Beliau menceritakan ketika perkara ini pernah ditanyakan kepada ulama Saudi sendiri. Ulama Saudi ketika ditanya, gimana Syekh, apa kaum muslimin yang berada di luar Mekah kalau lebarannya entah Idul Adha atau Idul Fitri atau hari Arafah mengikuti Saudi? Kata ulama Saudi, Anda salah. Yang benar Anda harus mengikuti sesuai dengan Anda di mana tempat tinggalnya di mana. Harus mengikuti sesuai dengan tempat Anda, ru'yatul hilal di tempat Anda, di negara Anda, bukan ikut negara yang lain. Nah, sekarang begini. Tapi bukankah, nah ini masalah lainnya. Tapi bukankah puasa Arafah ini itu kan harus bersamaan dengan wukufnya para jamaah haji di Arafah. Nah, kita harus jelaskan dulu definisi puasa Arafah itu apa. Apakah puasa Arafah itu adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah, atau puasa yang dilakukan ketika jamaah haji wukuf di Arafah? Ini beda nih. Kita harus bedakan nih. Karena banyak orang puasa Arafah ya harus ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Nah, ini sesungguhnya definisi yang ya kurang tepat, karena tidak mungkin kita itu harus ngepas, puasa kita harus pas dengan orang yang wukuf di Arafah, itu nggak mungkin. Kalau kita berada di luar Saudi atau apalagi jauh, ada perbedaan waktu. Nggak mungkin sama, pasti ada perbedaan waktu. Pasti ada jarak waktu. Misalnya gini. Kita yang berbeda, apalagi yang Papua yang sampai 6 jam, apalagi yang sampai berselisih 12 jam dengan Saudi, gimana itu? Mau puasa pas ketika jamaah haji wukuf itu nggak mungkin. Karena jamaah haji wukuf dia masih malam, gimana? Mau puasa malam? Kan nggak, harus kan nunggu pagi. Jadi nggak mungkin sama bagi daerah yang beda 12 jam. Misalnya di Saudi jam 6 pagi, dia jam 6 sore. Kan nggak mungkin dia berpuasa malam. Karena berbeda 12 jam dengan Saudi, yang pasti dia puasanya setelah udah selesai atau sebelumnya. Nggak mungkin bersamaan. Jadi kalau ini nggak mungkin. Termasuk kita di Indonesia nih. Andai kata misalnya kita mengikuti Saudi lah. Misalnya kita mengikuti Saudi, wukufnya tanggal 28 misalnya. Wukufnya tanggal 28. Wukufnya tanggal 27. Misalnya wukufnya tanggal 27 kita ikuti. Dan kita puasa tanggal 27 juga, hari Selasa besok misalnya. Itu kan tetap nggak pas. Karena di sana baru mau memulai wukuf, baru menjelang siang, kita di sini udah mau buka puasa gitu. Kita udah duluan puasanya. Jadi kita berpuasa sebelum mereka wukuf kan? Karena kita lebih duluan 5 jam. Berarti kita puasa sebelum wukuf. Nggak pas. Begitu mereka mau wukuf, udah siang, kita udah malam, udah mau buka puasa. Jadi tetap nggak sama. Jadi bagi yang puasanya hari Selasa lebih duluan dari orang yang wukuf,
orang yang puasanya hari Rabu karena lebarannya Kamis itu lebih terlambat dari orang yang wukuf. Jadi sama-sama nggak pas. Jadi nggak perlu ngotot harus bersamaan dengan orang wukuf di sana. Mau bersamaan gimana? Oh, beda waktu. Jadi sekali lagi, definisi puasa Arafah adalah puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Entah itu bersamaan dengan orang wukuf di Arafah atau enggak, sesuai dengan hasil pengamatan ru'yatul hilal di masing-masing daerah. Nah, nggak apa-apa, karena kalau harus bersamaan, kita nggak bisa membayangkan sama zaman dahulu, zaman sahabat, sama Rasulullah, gimana bisa tahu hari ini, misalnya yang Indonesia gimana mau tahu yang di Saudi, karena nggak ada alat, nggak ada media secanggih sekarang, gimana mau tahu bersamaan? Ya, sesuai dengan ru'yatul hilal masing-masing saja. Jadi jangan merepotkan, jangan memaksakan, karena perbedaan tempat dan perbedaan wilayah, perbedaan waktu, ya kita ikuti ru'yatul hilal masing-masing saja. Tentu saja ini bukan untuk menyalahkan yang lain. Bagi yang berpendapatnya harus ikut sana, ya silakan saja. Tapi bagaimanapun nggak akan mungkin sama kalau posisinya berbeda. Kalau wilayahnya berbeda, waktunya berbeda, nggak akan mungkin sama. Kadang-kadang lebih duluan atau belakangan. Jadi tidak masalah kita berpuasa setelah wukuf, nggak bersamaan. Jadi di sana hari Selasa wukufnya, kita puasa Arafahnya hari Rabu, nggak apa-apa. Ini itu nggak apa-apa. Bahkan sama Rasulullah itu pernah terjadi. Nggak apa-apa. Bahkan di zaman sahabat itu udah ada kejadian yang berbeda. Kalau tidak salah itu di Sahih Muslim itu ada. Jadi sahabat antara yang di Syam dengan yang di Madinah itu berbeda hari rayanya. Coba, berbeda hari rayanya. Coba, padahal ini Syam Madinah nggak begitu, apalagi Indonesia dengan Saudi. Jadi biasa saja, sesuai dengan kondisi dan tempat masing-masing. Udah, nggak usah diperbesar-besarkan masalah ini. Yang jelasnya dalam mazhab Syafi'i yang terkuat adalah mengikuti ru'yatul hilal pada negara dan wilayah masing-masing. Memang ada sebagian mazhab harus satu yang diikuti di seluruh dunia, satu ru'yatul hilal. Tapi pendapat ini lemah, dinilai lemah. Dan yang kuat adalah sesuai dengan ru'yatul hilal masing-masing, sesuai dengan ketetapan qadhi atau pemerintah di masing-masing negara. Udah gitu aja. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kekurangannya. Nanti guru-guru yang lain banyak tuh yang menyempurnakan. Wallahul musta'an wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.